Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi dengan wabarakatuh. kami, channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren, Kamera pesantren. diskusi ilmiah yang membahas masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab yang jadi ciri khas pondok pesantren. Sugeng Dalugus. Nggih. Pada momen Ramadan ini ya kita lihat semuanya tiba-tiba Islami yang biasanya tidak berkerudung di momen ini ujuk-ujuk berkerudung. Yang berkerudung mengikuti style era sekarang. Ada yang kerudungnya dijulurkan ke bawah, ada yang dilingkap ke atas. Sebetulnya Mas, sebaiknya batasan-batasan untuk menjulurkan kerudung menutupi aurat itu bagaimana Mas? Pertama, memang sepertinya hari ini di medsos itu sedang ramai ya Mas Usid, perbincangan masalah gaya, Betul ya. style atau cara berkerudung. Karena beberapa di medsos banyak yang sempat ramai membicarakan masalah soal anjuran entah perintah menjulurkan kerudung ke dada. Ini sebenarnya bagaimana di dalam syariat kita? Ternyata memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur dalam ayat 31. Itu ayatnya cukup panjang. Kalau saya baca semua nanti menitnya jadi panjang. Jadi kalau Poinnya saja, Mas. ya poinnya. Di sana potongan ayatnya awalnya wa kullil mu'minati. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata, untuk menyampaikan kepada para mukmin perempuan, mukminah. Di sini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan diantaranya adalah waliyadribna bihumurihinna ala junubihin. Hendaknya para perempuan mukmin itu menjulurkan kerudungnya. Khumur itu jamaknya khimar. Menjulurkan kerudungnya pada jaib. Jaib itu kera, jadi dijulurkan ke dada. Nah ini problemnya adalah begini. Mungkin banyak, ya mohon maaf, dari kalangan kita itu yang modalnya di dalam memahami Al-Quran itu modal terjemahan. Jadi baca Al-Quran, kemudian ada terjemahan dibuka. Oh ayatnya ternyata begini, artinya adalah julurkan kerudungmu pada dada. Tapi kalau nggak dijulurkan salah. Nah yang perlu kita tahu, ayat Al-Quran itu turun ada sebabnya. Ada artinya. Perintahnya dimaksud bagaimana itu ada kandungannya semua. Kita harus pahami secara utuh. Bukan hanya sekedar modal Jangan terjemahan. modal terjemahan. Harus difahami secara utuh. Gimana caranya? Kita kembali, kita ikuti kepada tafsir-tafsirnya para ulama yang memang kredibel di dalam masalah ini. Coba kita ketahui di dalam masalah tafsir-tafsirnya para ulama mengenai masalah ayat ini. Bagaimana para ulama berkomentar? Dalam banyak ayat, para ulama mengatakan di antaranya ada satu tafsir yang cukup masyhur dan ini sangat kredibel. Dalam tafsir Fakhrul Razi, di sana dikatakan demikian maksudnya. Amma qauluhu ta'ala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Fal khumur wahidu khimar wa hiya al maqari. Qala al mufassirun inna nisa al jahiliyah kunna yushaddidna khumurahunna min khalfihinna. Ternyata di sini dikatakan semua ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini turun kisah awal mulanya, sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah perempuan-perempuan yang ada di zaman jahiliyah itu dulu. Itu kalau berkerudung memang seperti yang dikatakan tadi. Itu kerudungnya jadi ditali ke arah belakang. Jadi ibarat kata kerudungan ya Mas Rusid, menjulur gini kan. Itu enggak dijulurkan, tapi Tarik. Begini, ini langsung ke belakang. Oh, pokoknya ini enggak dijulurkan ke dada seperti perintah ayat itu. Lantas di sana dilanjutkan di dalam kitab tafsir Fakhrul Razi, wa inna juyubahunna kanat min quddam fakana yang kashif nuhu fakana yang kashifu nuhuruhunna wa qala iduhunna fa umirna ay yadribna maqani'ahunna 'alal juyub li yutaghatta bidzalik a'naquhunna wa nuhuruhunna wa ma yuhitu bihi min sya'rin wa zinatin minal khuli ila akhir. Ternyata di sini dikatakan karena sababun nuzulnya adalah para perempuan zaman jahiliyah itu ketika berkerudung dengan cara seperti itu, maka apa yang ada di depan, area depan, yakni ini apa namanya leher ke bawah, ini seringkali itu terbuka sehingga terlihat. Dimana kita tahu bahwa leher perempuan ke bawah itu semuanya aurat. aurat ya.
Oleh karenanya itu turun ayat ini untuk memerintahkan kepada perempuan supaya auratnya tidak terbuka. Jadi yang harus kita pahami adalah apa makna ayat ini. Ternyata makna ayat ini adalah bagaimana caranya perempuan itu secara totalitas menutup auratnya. Kalau memang ada potensi nanti di sini sering terbuka lehernya ini yang itu merupakan aurat karena kerudungnya tidak dijulurkan, maka turun ayat yang memerintahkan untuk dijulurkan kerudung. Sehingga dari situ poinnya. Kalau toh memang meskipun tanpa dijulurkan itu auratnya sudah tertutup secara 100% positif aman, maka ayat ini sudah tidak ada masalah dengan hal ini. Meskipun toh ya mungkin lebih baiknya memang dijulurkan, tapi secara kandungan makna tujuan daripada ayat ini ada di dalam tafsir-tafsir. Sebagaimana dalam tafsir Baidawi itu juga dikatakan wal yadribna bi khumurihinna ala julubihinna satran li a'naqihinna. Tujuan dijulurkan itu satran li a'naqihinna, untuk menutup leher perempuan. Lah kalau lehernya tertutup apa problemnya? Artinya kita memahami Al-Quran secara utuh itu adalah apa alasannya, bagaimana kisahnya, bagaimana arti secara utuhnya. Kalau kita ketahui, sehingga kita tidak salah di dalam memahami. Ternyata ayat ini menjelaskan perintah menjulurkan kerudung ke dada itu semata-mata supaya tidak ada aurat perempuan yang terbuka dan terlihat. Ya, dan tambahan lagi, makanya kan memang kalau kita cuma membaca yang ada pada terjemahan, ini sekali lagi perlu kami tegaskan. Terjemahan itu merupakan sebuah hanya sekedar makna pendekatan saja, bukan makna yang benar-benar dalam, sehingga hampir bisa dipastikan orang kalau membaca terjemahan saja bisa dipastikan pemahamannya tidak benar, tersesat. Kebanyakan kan karena memang kan kebanyakan dari kalangan mereka itu melihat terjemahan yang ada pada ayat surat An-Nur-nya niku, yakni wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu memang dalam terjemahannya bahasanya seolah-olah cuma seperti ini, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, ini kalau orang cuma baca terjemahannya, seolah-olah orang itu kalau sudah pakai baju yang menutup sekalipun, itu pokoknya kerudung itu tetap wajib untuk dijulurkan ke dada. Kalau kita cuma membaca modal terjemahan. Makanya di situ, di dalam kitab lain, di situ disebutkan seperti di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, saya ingin membacakan qauluhu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna yaknil maqani yu'malulaha sanafatun dharibatun ala sudurihinna lituwari ma tahta min sadriha wa taraibiha. Jadi memang hendaknya yang namanya kerudung itu dijulurkan ke dada. Bahasanya seperti itu. Tujuannya adalah lituwari ma tahta, agar bisa menutupi. Sekali lagi untuk menutupi dadanya. Kenapa kok ada perintah seperti itu? Liyukhalifna syi'ara nisa'i ahlil jahiliyah, agar mereka bertentangan, menentang terhadap syiarnya orang-orang perempuan-perempuan ahli jahiliyah, yang mana fa innahunna lam yakunna yaf'alna dzalik, karena mereka itu sama sekali tidak melakukan hal seperti itu. Bal kanatil mar'atu tamurru bainar rijali musaffihatan bisadriha lain. Dikatakan kebanyakan orang-orang zaman jahiliyah pada zaman dahulu dengan pedenya berjalan di depannya para lelaki dalam keadaan musaffihatan bisadriha, membangga-banggakan dadanya itu loh, dipamer-pamerkan tanpa ada bahasanya seperti itu ya, memamerkan tanpa ada sehelai kain pun yang menutupi. Sorry sekali seperti itu. Sehingga ada perintah seperti ini, la yuwarihi syai'un, sama sekali tidak ada kain setipis apapun yang menutupi terhadap dadanya. Makanya oleh karena itu bahkan dengar didakan warubama adharat unuqaha wa zawaiba sya'riha wa akrati wa akritati adhaniha. Semuanya masih banyak. Mulai dari telinganya, kemudian lehernya, kemudian rambutnya, semuanya ditampakkan. Makanya di sini diperintahkan agar ditutupi. Itu maksudnya bukan kok tujuannya itu sudah ditutupi kemudian wajib kerudung itu wajib menutupi lagi, bukan. Tapi untuk menentang kebiasaan jahiliyah yang mana mereka itu perempuan jahiliyah dengan bangganya memamerkan dadanya di depan para lelaki. Lebih sore lagi terakhirnya di sini seperti ini.
dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya beliau terakhir dawuh qala Sa'id bin Jubairin wal yadribna ay wal yashdudna bi khumurihinna ala jiyubina yakni ala nahri was sadri fala yura minhu syai'un. Tujuannya dijulurkannya sebuah kudung terhadap dada tidak lain tidak bukan adalah fala yura minhu syai'un, agar tidak terlihat sesuatu apapun dari aurat yang ada di dada. Sehingga mohon maaf kalau sudah tertutup dengan pakaian yang rapi, Apalagi sudah pakai kaos, pakai pakai lahir sudah lengkap, walaupun ini yang namanya kerudung ini apa namanya dililitkan di leher, maka sudah tidak masalah, tidak ada aurat yang terbuka. Maka kalau kita dengan bahasa yang kasar, kalau sudah tertutup dengan baik, hanya saja kerudungnya dililitkan di leher, Anda mempermasalahkan, maka yang perlu dipertanyakan adalah otak Anda. Ini sudah ditutup dengan baik, kok Anda masih berpikiran kotor kemana-mana, kecuali kalau mungkin ketat. Kecuali kalau ketat itu beda lagi, itu kemarin juga sudah kita bahas, itu juga haram, nggak boleh. Kalau pakaian sudah normal, cuma ini dililitkan, Anda masih mempermasalahkan hal itu, perlu dipertanyakan tentang itu pikiran kesehatan pikiran Anda. Kalau Anda masih belum sehat pikirannya, tutup saja Facebook Anda, tutup saja sosmed Anda, tutup itu penglihatannya sampean itu. Kalau sudah seperti itu. Kalau otaknya itu. Mungkin cukup itu saja. Oke, siap. Baik, pemirsa channel Keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada, dukung terus channel kami dengan mengirimkan komentar berupa pertanyaan. Pertanyaan terbaik akan kami bahas di episode selanjutnya. Dari kami, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.